Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Eka Nurulia, CGP Angkatan 11, kelas 045B SMAN 2 Lumajang, memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Tujuan supervisi akademik. 1. Pertumbuhan. Setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. 2. Perkembangan. Supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. 3. Pengawasan. Sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing meliputi 1. Kemitraan, 2. Konstruktif, 3. Terencana, 4. Reflektif, 5. Objektif, 6. Berkesinambungan, dan 7. Komprehensif. 3 tahapan supervisi akademik. 1. Perencanaan. Supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. 2. Pelaksanaan. Observasi pembelajaran di kelas atau yang biasanya kita sebut sebagai supervisi klinis. 3. Tindak lanjut. Supervisor memberikan ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis hasil data observasi dan melalui percakapan kucing, guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Siklus pada supervisi klinis. 1. Praobservasi. Pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. 2. Observasi. Aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. 3. Pasca observasi. Percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dengan peran saya sebagai coach. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu murid, saya sebagai guru berperan sebagai coach untuk melakukan proses kucing dengan murid sebagai kuci. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri murid, sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu murid. Pembelajaran sosial emosional atau PSE dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri murid. Proses kucing sejalan dengan PSE sehingga kompetensi sosial emosional tersebut saya terapkan dalam proses kucing kepada murid. Keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan kucing memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran karena kucing berfokus pada pemberdayaan individu untuk mencapai potensi maksimalnya melalui refleksi,
eksplorasi, dan pengambilan keputusan mandiri. Sebagai pemimpin pembelajaran, kemampuan ini penting untuk membimbing guru dan murid dalam proses pembelajaran, mengembangkan solusi kreatif, serta mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional. Kucing membantu pemimpin membangun komunikasi yang empatik, mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta mempromosikan budaya belajar yang kolaboratif. Dengan demikian, pemimpin pembelajaran yang menguasai kucing dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, kemandirian, dan kemajuan berkelanjutan dalam praktek pembelajaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.